warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdatul mukarramat, para ibu jamaah yang dirahmati dan juga ta'ala, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah atas qudrat beserta iradahnya saat ini, hari ini kita masih kembali bisa hadir di majelis sholawat, majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab terbukanya pintu taufik dan hidayah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua, sehingga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu rahimakumullah, sebetulnya saya pengennya melanjutkan pembahasan kemarin tentang saum sunnah, tapi juga ada hal lain yang ingin saya sampaikan juga tentang zakatul fitri, zakat fitrah. Jadi mungkin nanti kelanjutan dari saum sunnahnya insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekarang tentang zakat fitrah dulu, karena sebentar lagi kita menghadapi Idul Fitri. Jadi di sini sampaikan wa tajibu al-fitratu ala hurrin bi ghurubi lailatul fitri. Bi ghurubi lailatul fitri amma talzamuhu nafaqatuhu walau raj'iyatan. In fadla an quti mamuni yawmi 'idin wa lailatuh wa an daynin ma yukhrijuhu fiha. Diwajibkan atas kita semua zakat fitrah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hurrin, merdeka. Merdeka insya Allah di zaman sekarang semuanya sudah merdeka. Merdeka dalam arti tidak menjadi hamba sahaya, tidak jadi budak belia. Nah, kita semua sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, insya Allah semuanya sudah merdeka. Jadi semuanya wajib membayar zakat fitrah, menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan atau wajib ditunaikan dengan syarat. Apa yang menyebabkan kita wajib membayar zakat fitrah adalah bertemu dengan akhir Ramadan dan bertemu dengan awal Syawal. Jadi kita harus bertemu dua-duanya. Akhir Ramadannya ketemu, awal Syawalnya ketemu. Kalau umpamanya ketemunya akhir Ramadan aja, nggak ketemu awal Syawal, berarti nggak wajib zakat fitrah. Atau ketemunya awal Syawal aja, nggak ketemu akhir Ramadan, berarti nggak wajib zakat fitrah. Emang ada yang begitu? Ada. Yang ketemunya sama akhir Ramadan, nggak ketemu awal Syawal, berarti beliau meninggal sebelum maghrib malam Idul Fitri. Gitu. Jadi sebelum maghrib keburu kenalan sama Israel. Kenalan doang nggak apa-apa. Tapi lalu diajak pulang sama Israel,
hamil berarti nggak wajib bayar zakat fitrah. Jadi kalau mau bebas nggak boleh nggak usah bayar zakat fitrah, ya berarti minta aja sama Israel sebelum Idul Fitri, sebelum takbiran, tolong jemput saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Atau yang ketemu awal Syawal tapi nggak ketemu akhir Ramadan, itu juga nggak wajib menunaikan zakat fitrah. Siapa? Bayi yang lahir setelah maghrib itu nggak wajib di zakat fitrah. Kalau lahirnya bayi itu sebelum maghrib, maka dia tetap wajib terkena kewajiban zakat fitrah. Atau orang meninggal setelah maghrib di malam Idul Fitri, itu juga wajib membayar zakat fitrah. Yang wajib bayar zakat fitrahnya bukan si orang meninggalnya, tapi orang yang hidup. Nanti kalau ada orang meninggal bayar zakat fitrah, orang kabur semua. Tiba-tiba yang wajib yang dalam tanggungan seseorang itu kewajiban zakat fitrah ini ke siapa gitu. Jatuhnya adalah pada orang yang menanggung nafkah. Dalam hal ini suami. Pada seorang istri wajib nafkahnya atas suami, berarti zakat fitrahnya adalah kewajiban suaminya. Anak yang masih kecil, nafkahnya wajib atas ayahnya, maka kewajiban zakat fitrahnya atas ayahnya. Jadi semua yang wajib nafkah atas dirinya itu wajib dibayari zakatnya, ditunaikan zakatnya sama orang tersebut. Termasuk jika ada walidahu atau ada kedua orang tuanya yang juga fakir atau miskin, maka itu juga menjadi kewajiban putranya. Terus anak yang udah gede, kewajiban enggak? Anak yang udah gede yang mampu untuk mencari nafkahnya sendiri, itu bukan kewajiban orang tuanya kalau yang udah dewasa. Tapi kalau ternyata dia nggak mampu mencari nafkahnya sendiri atau fakir atau miskin, maka itu juga kewajiban orang tua. Termasuk yang menjadi kewajiban seseorang untuk menunaikan zakat fitrahnya adalah perempuan yang ditolak raj'iyah, orang yang udah diceraikan tapi masih dalam masa iddah gitu. Tapi tolaknya tolak rujuk yang masih bisa kembali. Kalau tolak bain lain lagi. Tolak bain itu yang udah caranya udah nggak bisa kembali, udah talak 3 gitu. Terus talak 3 aja itu udah nggak kewajiban. Kecuali perempuan yang ditolak bainnya dalam keadaan hamil gitu, atau menyusui, itu masih kewajiban. Tapi kalau perempuan yang ditolak raj'iyah, tolak yang masih bisa rujuk lagi selama dalam masa iddahnya, itu masih kewajiban suami yang menceraikannya, walaupun nggak dalam keadaan hamil, walaupun nggak menyusui, apalagi kalau dalam keadaan hamil. Syarat dari wajibnya zakat fitrah tersebut adalah dia Islam, orang Islam ya yang wajib zakat fitrah. Kalau nggak Islam nggak harus zakat fitrah. Artinya kalau umpamanya ada orang tua yang naudzubillah saudara atau orang tua atau anak yang dia non-muslim, berarti orang tuanya nggak wajib membayarnya zakat fitrah.
syaratnya. Syarat wajibnya pertama Islam, yang kedua tadi bertemu dengan salah satu dengan akhir dan awal akhir Ramadan dan awal Syawal, itu syaratnya. Yang ketiga merdeka. Lalu berapa jumlah yang harus dibayarkan untuk zakat fitrah tersebut? Nah, jumlahnya jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu sok. Satu sok itu berapa sih? Bukan sok-sokan itu ya, soan itu satu sok. Satu sok itu berarti sama halnya dengan kalau di bisyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghalidi baladi. Kalau satu sok itu setara dengan 3 mud. 3 mud itu berarti 500 ritel. 500 ritel berapa kalau dikonversi ke Indonesia? Bukan liter tapi ritel Irak, ritel Iraqi, ritlin Iraqiyun. Nah, kalau dikonversi ke kilogram di Indonesia menjadi kurang lebih 2,7 kilogram. Atau ada yang bilang 2,5 kilogram, ada juga yang kira-kira kurang lebih 3,5 liter 3,5 liter atau 3 liter setengah. Menurut di dalam hal ini ada orang yang begini nanya, saya bayarnya pakai uang aja, itu gimana? Itu ada khilafiyah, ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, yang mana ulama Hanafiyah, para ulama Hanafiyah atau pendapat mazhabnya Imam Hanafi itu membolehkan membayar zakat atau menunaikan zakat fitrah dengan uang. Dasarnya ada, dalil-dalilnya ada. Insyaallah nggak perlu dijelaskan di sini. Nanti kalau mau yang lebih detail lagi di lain waktu. Tetapi jumhurul ulama atau kebanyakan ulama yang paling banyak, di antaranya ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hambali, 3 mazhab tersebut sepakat bahwa tidak boleh menunaikan zakat fitrah menggunakan uang. Jadi harus pakai min ghalibi kuti baldi, harus sesuai dengan bahan pokok yang menjadi kekuatan atau yang menjadi makanan pokok negeri tersebut. Kalau di sini beras ya berarti beras. Kalau umpamanya di sini makanannya jagung ya berarti jagung. Lalu bagaimana kalau yang makanan pokoknya ada 2 macam? Ada beras juga, bahkan ada yang 3 macam umpamanya. Ada beras juga, ada jagung juga, ada singkong juga gitu. Terus yang harus dibayarkan apa? Atau gandum atau apa gitu. Terus yang harus dibayarkan apa? Salah satunya boleh yang menjadi bahan pokok paling ghalib, paling umum di situ. Atau 3-tiganya boleh enggak? Dua-duanya boleh enggak? Enggak boleh dicampur. Umpamanya kewajiban kita membayar zakat fitrah itu 5 kilogram, 2,5 beras, 2,5 jagung, itu enggak boleh. Jadi kalau mau jagung ya jagung, kalau mau beras ya beras. Sesuai dengan apa yang kita makan sehari-hari. Jangan begini, pas belanja beli beras ke depan, nyari yang paling bagus, yang paling super, paling mahal. Pas mau zakat fitrah nyari yang paling murah gitu. Makanya
biasanya pas menjelang Idul Fitri yang jualan beras murah itu bertebaran di mana-mana. Ayo beras khusus buat fitrah, Padahal kalau kita sedekah ini bukan sedekah wajib ya, ini sedekah sunnah. Itu harusnya sesuatu yang paling kita suka. Yang paling kita suka. Biasanya justru enggak, kita mah sedekah yang udah kita bosen. Paling bosan itu yang paling duluan dikeluarin. Jadi bukan sedekah tapi buang sampah gitu. Walaupun kadang-kadang yang masih butuh atau orang lain masih membutuhkan. Tapi baiknya, afdalnya sedekah itu adalah ketika kita mau bersedekah itu memberikan sesuatu yang justru paling kita suka. Dalam arti kalau kita suka, orang lain insya Allah juga suka. Nah, satu sok tadi setara dengan 2,5 atau 2,7 kilogram atau 3,5 liter. Nah, lalu gimana kalau umpamanya ini kan kalau kadang-kadang kita ada pertimbangan di bulan menjelang Idul Fitri, orang yang menerima zakat fitrah pun juga sebetulnya kalau beras semua udah kebanyakan gitu yang menerima. Kadang-kadang di rumahnya malah udah nggak muat buat nampung berasnya gitu. Nah, kita nggak perlu memikirkan hal itu. Kalau mau sedekah itu nggak usah mikir-mikir. Yang jelas kita tahu bahwa itu adalah orang yang mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Sehari-harinya dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Pada saat itu orang pada bayar zakat, terus tiba-tiba kita membatalkannya gara-gara berasnya udah banyak. Ya. Kalau bukan zakat kita itu untuk kita, bukan untuk orang yang menerima. Nah, pokoknya pertimbangannya saya akan uang aja karena berasnya udah banyak, itu juga boleh, cuma nanti disiasati akadnya. Jadi dalam hal ini perbedaan yang tadi saya sampaikan itu nggak perlu jadi ribut. Ada yang bayar pakai uang, ya silahkan. Ada yang bayar pakai beras, yang unggul. Karena dua-duanya ada dasarnya. Tetapi bagi kita, kalau mau begitu lebih baik ihtiyat, hati-hati. Karena jumhurul ulama mengatakan harus pakai min ghalibi quti baladi. Jadi harus pakai bahan pokok yang umum. Biar simpel, mau pakai uang gimana caranya? Bawa uangnya terus sampai sana untuk beli beras di sana. Jadi tetap akadnya yang diserahkan itu berasnya. Uangnya dibayarkan, dibelikan beras yang ada di situ. Lalu yang kita serahkan, akadkan untuk zakat fitrahnya tetap berasnya. Dan zakat fitrah juga jangan asal serahin aja begitu. Ini zakat mau zakat kayak gitu doang. Harus ada niatnya. Karena apa? Ala innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau nggak ada niatnya, malaikat itu nggak nyatet. Nah, malaikat dia mah nggak lagi ngapa-ngapain, memang biasanya begitu. Jadi harus ada transaksinya, harus ada akadnya. Karena yang membedakan antara halal dengan haram itu dari akad. Yang membedakan antara riba dengan laba itu juga dengan akad. Contoh, kalau jual beli yang menjadi riba dan laba berbedanya itu ada akadnya. Saya serahkan uangnya, saya terima barangnya. Bayar itu harus ada serah terimanya, akadnya. Begitu pula dengan pernikahan. Yang membedakan antara orang itu zina dan juga tidak zina, nikah, itu akadnya. Ada serah terima. Qabil tu nikahaha wa tasmijaha, ada serah terima. Orang tuanya menyerahkan, angkah tuka wa zawwajituka ma binti, kan. Terus diterima qabil tu nikahaha wa tasmijaha. Itu perbedaannya hanya sedikit. Sama halnya dengan zakat fitrah ini harus diniati, niat. Ketika seseorang mau mengeluarkan zakat itu diniati, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi, kalau untuk dirinya. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati, kalau untuk istrinya. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an
zauji kalau untuk suaminya. Emang boleh istrinya ngeluarin zakat buat suaminya? Boleh. Jadi walaupun ini kewajiban zakat fitrah itu untuk orang yang wajib nafkah, yang wajib menafkahi, tapi kalau orang tersebut membayarnya itu sah dan tidak haram. Contohnya anaknya, oh saya bayar sendiri karena lagi ini, atau istrinya saya bayar sendiri, bahkan walaupun tanpa izin dari suaminya, atau membayarkan, istrinya yang membayarkan, suaminya juga boleh. Jadi dalam hal ini boleh. Nah itu diniati. Nama itu an ukhrija zakat al-fitri, dan itu nggak perlu diulang lagi. Nah, itu artinya, kemarin mah yang bayar istri saya, sekarang saya aja yang saya harus bayar lagi, nggak perlu. Jadi cukup ditunaikan satu kali saja, siapapun yang menunaikannya. Karena kewajiban menunaikan zakat fitrah itu untuk seseorang yang menjadi kewajiban untuk orang lain. Nah, siapapun yang menunaikannya itu sudah cukup. Ya? Misalkan nih suami dulu akad lagi, istrinya dulu gitu apa? Sekeluarga bareng itu bisa? Sekeluarga bareng bisa. Nah kalau sekeluarga bareng bisa. Sekeluarga bareng umpamanya ada 5. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi wa amman yalzamuni nafaqatuhum. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri dan semua orang yang wajib nafkah atas diri saya. Atau yang mengeluarkan istrinya berarti bukan wa an yalzamuni nafaqatuhum, wa an yalzamu nafaqatuhum lizauji. Nah, jadi yang wajib nafkah atas suami saya kan. Karena nafkahnya kewajiban untuk suami. Atau disebut satu-satu orangnya, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi wa an zaujati wa an waladi si anu gitu. Nah, tapi itu baru niatnya. Setelah itu ada akadnya. Saya serahkan zakat fitrah untuk diri saya, untuk istri saya atau suami saya, untuk anak-anak saya 2 orang atau 3 orang anak saya. Itu juga udah cukup. Diterima sama orang yang menerima zakatnya. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alaka lahu tahura. Jadi didoain orang yang menyerahkan zakat fitrah, kita doain ajarakallahu fima a'taita, mudah-mudahan Allah membalas pahala atas apapun yang engkau berikan. Wa baraka fima abqaita, dan mudah-mudahan Allah berkahi apa yang tersisa dari yang kau berikan. Wa ja'alaka lahu tahura, dan mudah-mudahan Allah menjadikan semuanya menjadi bersih, artinya harta yang tersisa itu menjadi bersih. Jadi seperti itu. Jadi jangan asal ngasih gitu aja, nanti malaikatnya nggak mau nyatet, itu mah nggak ada niatnya. Karena aturannya harus ada akad, harus ada niat. Ala innamal a'malu binniyat. Terus sahnya sebuah transaksi itu dengan akad. Kalau nggak ada akad maka nggak sah transaksinya. Makanya kalau umpamanya dimanapun kita menyerahkan, nanti umpamanya kita menyerahkan zakat fitrah itu ke amil zakat, ke panitia. Mungkin ada amil-amil yang juga prakteknya berbeda. Nah, kita praktekin seperti itu aja. Saya serahkan zakat fitrah untuk saya, suami, dan juga anak-anak saya 3 orang atau 2 orang atau 1 orang. Siapa sebut namanya kalau tidak semua. Jadi ada harus ada akadnya. Kalau nggak ada akadnya nanti sia-sia kita mengeluarkan, hartanya tetap keluar, tapi zakat fitrahnya itu nggak sah. Jadi zakat fitrahnya tetap jadi kodok. Lalu kapan kewajiban zakat fitrah itu dikeluarkan? Kewajiban zakat fitrah itu dikeluarkan ada waktu-waktu yang ada waktu waktu mubah, waktu yang jaiz, boleh, artinya boleh ditunaikan, boleh tidak pada saat itu.
ada waktu wajib, ada waktu makruh, ada waktu haram. Waktu sunnah juga, jadi ada 5 waktu. Waktu jaiz adalah dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai ke akhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Nah, sebelum maghrib Idul Fitri itu waktu jaiz. Artinya boleh aja kita dari tanggal 1, tapi kalau umpamanya saking semangatnya sebelum Ramadan udah bayar zakat fitrah dulu, itu nggak sah, gitu. Nggak boleh. Semangat banget. Pokoknya saya bayar dulu zakat fitrahnya, mudah-mudahan setelah bayar zakat fitrah jadi lebaran nggak mati, gitu. Jadi ngikat perjanjian sama Israel, ya enggak gitu. Itu nggak sah zakat fitrahnya. Jadi setelah masuk bulan Ramadan mulai tanggal 1 kita sudah jaiz boleh mendahulukan bayar zakat fitrah. Tapi kalau umpamanya nanti di pertengahan ternyata kita usianya nggak sampai, ya jangan ditagih lagi. Saya udah bayar zakat terlanjur, saya ambil lagi ntar gitu. Ya jangan, udah mau pergi aja. Insya Allah itu jadi pahala. Nah, waktu jaiznya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal akhir, bisa tanggal 29, bisa tanggal 30, yang penting sebelum maghrib Idul Fitri. Nah, waktu wajibnya itu adalah dari mulai malam Idul Fitri tersebut sampai khotib naik ke mimbar, sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Itu waktu wajib. Waktu afdolnya, waktu sunnahnya, waktu afdolnya itu di tanggal 1 bulan Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktu afdol. Afdol. Tapi kalau ngerepotin orang yang mendingan berarti sebelumnya, lebih afdol. Artinya gini, nunggu waktu afdol, nunggu waktu fadilah, besok aja pas kita mau bayar zakat itu orang udah berangkat ke masjid semua, akhirnya kita repot, orang yang udah di dalam dipanggil lagi semua sudah zakat dulu, guys. Jadi repot semua. Lebih baik ditunaikan sebelumnya. Waktu makruhnya kapan? Waktu makruhnya setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal, itu makruh. Kecuali kalau memang kita menunggu orang yang lebih membutuhkan. Ini di kampung ini orang sugih semuanya. Kita tunggu orang ini akan datang orang yang lebih membutuhkan dibanding orang-orang tersebut, itu boleh. Atau kita menunggu harta yang mau digunakan untuk menunaikan zakat fitrah tersebut itu belum sampai di tangan. Itu artinya hartanya dititipin orang. Kemarin saya dari sono uangnya dititipin, belum nyampe, itu juga dimaafkan, tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau sekarang kan enggak. THR kalau tanggal 20 Ramadan belum keluar itu udah ribut karyawan, udah ribut. Bosnya udah di demo kemana-mana. Jadi insya Allah nggak ada kasus seperti itu. Tapi kalau umpamanya ada yang lebih membutuhkan, yang insya Allah nanti datang, itu nggak apa-apa. Waktu haramnya setelah terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal itu haram, nggak boleh. Jadi kalaupun kita terlambat itu qadha, jadi besoknya qadha. Nggak boleh kita membayar zakat fitrah menunggu sampai terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Sementara cukup itu aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Atau mungkin ada yang kurang jelas boleh ditanyakan dulu. Maaf Ustaz, kalau di kampung saya kalau masih kayak gini balita gitu, kalau di kampung saya namanya kebun bayi gitu. Jadi dari lahir sama itu nyampe gede gitu. Antara zakatnya ke situ. Kebun bayinya. Paraji. Boleh zakat fitrah itu boleh ke siapa aja, yang penting mustahik zakat. Artinya orang yang berhak menerima zakat.
dan diutamakan salah satu syarat mustahik itu, syarat sahnya mustahik itu harus adilun, orang yang adil. Adil di sini sebetulnya agak lumayan berat. Adil itu salah satunya dia tidak pernah meninggalkan sholat kayak gitu. Cuma sekarang kan agak berat juga nyari-nyari yang kayak gitu. Cuma setidak-tidaknya yang paling minim lah meninggalkan sholatnya. Itu insya Allah nggak apa-apa, ke siapapun boleh, mau ke dukun bayinya atau ke siapa. Yang penting itu mustahik zakat. Mustahik dalam arti orang yang berhak menerima zakat, bukan orang kaya, bukan orang. Terus yang haram menerima, yang tidak boleh kita menerima zakat fitrah, zakat atau zakat fitrah termasuk zakat malnya adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Artinya kita nggak boleh menyerahkan zakat fitrah ke para habaib. Kalau ke habib itu jangan zakat, tapi sedekah. Karena kalau zakat itu nggak boleh, haram. Habib atau keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, para habaib, para syarifah itu tidak boleh menerima zakat ataupun zakat fitrah. Kalau ke guru ngaji, kalau ke Pak Ustadz, ya siapa aja Kalau ke guru, kalau guru atau ustadz atau kiai yang bukan habib nggak apa-apa. Makanya kemarin ada candaan dari para kiai yang sebetulnya keturunan dari habaib, azamat, dari klan Azamat Khan dari India sana. Itu kan biasanya menyembunyikan kehabaibannya. Saya kalau dibilang kiai nggak apa-apa, tapi kalau saya dibilang saya keturunan Rasulullah, saya nggak mau. Kenapa? Nggak bisa nerima zakat. Itu candaan dari beliau. Artinya saking tawaduknya bahwa saya nggak mau menampakkan kehabaiban saya, dikait-kaitkan saya sebagai keturunan Rasul, nggak mau, karena jangan-jangan itu yang membuat diri saya menjadi takabur kan gitu. Cuma candaannya seperti itu. Kalau saya dibilang keturunan Rasulullah, saya nggak mau. Kalau dibilang pewarisnya Rasul, kiai nggak apa-apa. Tapi dibilang ini, soalnya jadi nggak bisa nerima zakat kan. Artinya yang nggak boleh itu Bani Hashim dan Bani Muthalib, Habib. Habib itu nggak boleh. Kalau yang lainnya selama dia mustahik itu boleh. Mustahik. Ada lagi. Kalau sudah cukup, saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga jadi jariah bagi para guru, para asatidz, para muslim, yang mudah-mudahan kita doakan, kita berdoa bagi para guru, para sepuh yang sudah mendahului kita. Karena doa orang puasa sebelum berbuka insya Allah mustajab. Selama puasanya ikhlas dan tidak melakukan kemaksiatan. Nah, kita doakan mudah-mudahan para guru, para sepuh yang telah menjadi sanad kita, dan juga para ulama yang sudah wafat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat di surga